Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang advokasi dalam agribisnis. Nah, mungkin kata advokasi itu terdengar seperti isi hukum ataupun politik, tapi ternyata advokasi ini punya peran besar banget dalam mendukung kehidupan petani loh, pelaku usaha tani sampai dengan konsumen seperti kita. Nah, apa itu advokasi? Oke, kita mulai dari definisinya secara sederhana. Jadi, advokasi itu adalah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi kebijakan ataupun keputusan yang berdampak kepada kelompok tertentu. Misalnya, petani, nelayan, atau pelaku usaha agribisnis. Tujuannya supaya mereka tuh bisa dapat kebijakan yang lebih adil dan menguntungkan dan berpihak ke rakyat kecil. Misalnya, harga pupuk yang terjangkau ataupun akses pasar yang lebih luas. Jadi kalau menurut ahli seperti Peterson tahun 2003, advokasi itu proses buat mendorong pertumbuhan sosial yang positif. Jadi lewat kebijakan publik. Lalu menurut World Bank tahun 2005, advokasi bisa dilakukan di semua level, baik itu lokal, nasional, sampai internasional. Contohnya, petani sawit di Indonesia yang menyuarakan isu sawitnya ke tingkat global, dan itu juga salah satu bentuk advokasi. Kemudian ada jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Nah, di bidang agribisnis sendiri ada beberapa jenis advokasi. Oke, aku jelaskan satu persatu secara singkat ya. Jadi yang pertama itu ada advokasi kebijakan. Nah, itu buat mendorong pemerintah buat kasih subsidi pupuk ataupun menetapkan harga minimum gabah. Dan yang kedua itu ada advokasi pasar. Ini fokus ke bagaimana bisa masuk ke harga pasar yang harga jual panen yang lebih adil dan juga informasi pasar yang transparan. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak. Misalnya buat memperjuangkan petani buat dapat hak atas tanah, upah yang layak, dan juga kerja yang aman. Dan yang keempat, ada advokasi keberlanjutan. Nah, di sini dorong pertanian ramah lingkungan. Contohnya itu bisa mengurangi pestisida kimia, konservasi air, dan adaptasi iklim. Dan terakhir, ada advokasi konsumen. Nah, ini buat lindungi konsumen dari makanan berbahaya, kayak mengadakan kampanye produk non-formalin ataupun bebas pestisida. Nah, kenapa sih advokasi itu penting? Yang pertama, dari petani ke pasar. Jadi petani seringkali posisinya itu lemah dalam rantai pasok. Nah, lewat advokasi ini mereka bisa bikin koperasi, lalu punya daya tawar saat jual hasil panen ke tengkulak ataupun ke pasar. Misalnya petani yang tergabung dalam kelompok koperasi bisa menawarkan harga gabahnya lebih tinggi karena jualnya dalam bentuk yang besar. Yang kedua itu dari petani ke pemerintah. Jadi lewat organisasi atau lembaga advokasi ini, petani bisa sampaikan aspirasi mereka ke pemerintah, misalnya soal bantuan pupuk, perbaikan irigasi, ataupun perlindungan harga saat panen raya. Kalau nggak ada advokasi, suara petani bisa nggak didengar loh. Dan yang ketiga itu dari pelaku pasar ke pemerintah. Bukan cuma petani, tapi pengusaha agribisnis juga perlu yang namanya advokasi. Misalnya buat memperjuangkan ekspor hasil tani ataupun perbaikan jalan, pertanian dan logistik. Kalau semua pihak itu bisa saling beradvokasi, sistem agribisnis itu bakal jauh lebih sehat dan adil. Nah, kemudian ada bedanya advokasi, kampanye, dan lobby itu sih. Nah, banyak yang masih bingung. Advokasi itu beda sama kampanye, lobby, dan negosiasi. Nah, walau ini mirip-mirip ya, tapi beda. Advokasi itu tujuannya itu buat mengubah kebijakan. Caranya itu bisa lewat penelitian, mobilisasi masyarakat, ataupun kerjasama dengan media. Kedua, kampanye. Nah, ini fokusnya buat bangun dukungan publik. Contohnya mengadakan kampanye media sosial buat larang impor beras saat panen raya. Dan yang ketiga ada lobby. Ini pendekatannya langsung ke pejabat ataupun pembuat keputusan. Misalnya mengadakan diskusi dengan anggota DPR.
Dan yang terakhir, negosiasi. Nah, ini dua pihak saling berdiskusi dan mencari jalan tengah. Misalnya petani dan tengkulak, negosiasi soal harga beli. Jadi, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa advokasi dalam agribisnis ini sangat penting loh untuk memperjuangkan hak-hak petani, pelaku usaha, dan juga konsumen. Nah, lewat advokasi, kebijakan bisa jadi lebih adil dan berpihak ke rakyat kecil loh. Harapannya kita sebagai generasi muda bisa ikut andil, entah itu lewat edukasi, organisasi mahasiswa, atau saat nanti terjun ke masyarakat. Kemudian topik berikutnya yaitu tentang isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Saya mau bahas topik yang cukup penting dan masih relevan banget nih, terutama buat kita mahasiswa agribisnis. Nah, judul presentasi saya adalah isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Kenapa ini penting? Karena sektor pertanian itu bukan cuma soal tanam dan panen aja, tapi juga soal kebijakan, keadilan, ekonomi, akses pasar sampai dengan kelestarian lingkungan. Dan semua itu butuh yang namanya advokasi, yaitu suara atau gerakan yang mendorong perubahan. Masalah pangan lokal vs impor itu, kita mulai dari isu yang sering kita lihat di media, soal pangan lokal dan impor. Coba deh pikir, kita di ini negara agraris, tapi kok masih impor beras, kedelai, bahkan juga garam? Masalahnya apa? Produk impor itu sering masuk saat panen lokal, menjadikan harga produk lokal itu jatuh dan petani rugi. Kedaulatan pangan terancam karena kita tergantung negara lain. Apa yang harus diadvokasikan? Nah, pemerintah harus membatasi impor di musim panen. Kemudian memberikan subsidi dan jaminan harga bagi petani lokal dan mengadakan kampanye cinta produk lokal. Kalau kita sendiri nggak dukung produk petani kita, siapa lagi? Pertanian, kemudian ada pertanian ramah lingkungan. Lanjut ke isu kedua, soal pertanian yang merusak lingkungan. Nah, saat ini banyak lahan rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Akibatnya apa? Tanah jadi tandus, air tercemar, keanekaragaman hayati juga hilang, iklim makin kacau. Apa sih solusinya? Solusinya itu dorong pertanian organik atau ramah lingkungan, beri pelatihan dan bantuan ke petani. Kemudian pemerintah kasih intensif untuk petani berkelanjutan. Pertanian itu harus bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Jangan sampai panen hari ini merusak tanah besok. Kemudian perlindungan untuk petani dan UMKM agribisnis. Nah, petani dan pelaku UMKM agribisnis itu ujung tombaknya sektor pertanian. Tapi faktanya mereka banyak banget hadapi tantangan. Masalahnya apa? Susah dapat akses modal, kurangnya teknologi dan juga alat, kalah saing sama pelaku besar. Apa sih yang harus diadvokasikan? Permudah akses kredit untuk petani. Kemudian perkuat koperasi dan juga kelompok tani. Dan beri pelatihan digitalisasi dan manajemen usaha. Nah, kalau UMKM dan petani ini kuat, maka ekonomi pertanian juga ikut naik nih. Kemudian ada ketimpangan logistik di daerah 3T. Teman-teman tahu nggak? Banyak petani di daerah 3T yaitu tertinggal, terluar, terdepan. Itu hasil panennya itu bagus, tapi sayangnya nggak bisa sampai ke pasar dengan layak. Karena apa? Permasalahannya. Yang pertama, akses jalan jelek, minim gudang atau fasilitas penyimpanan, kemudian biaya logistik tinggi. Solusinya yang perlu didorong itu harus membangun infrastruktur pertanian seperti jalan dan gudang, kemudian ada subsidi logistik untuk daerah terpencil, menggunakan aplikasi digital untuk distribusi dan juga pemasaran. Keadilan ekonomi itu bukan cuma buat kota, tapi juga untuk desa-desa terpencil. Nah, ini ada isu pangan organik, food estate, dan digitalisasi. Sekarang kita masuk ke tren baru yang sering dibahas, pangan organik dan food estate.
Masalahnya apa? Produk organik dibutuhkan masyarakat, tapi petani kecil itu susah produksi karena biaya yang tinggi dan sertifikasi yang rumit. Di sisi lain, program VST ini kadang terlalu fokus ke produksi besar dan lupa aspek lingkungannya itu seperti apa. Apa yang bisa diadvokasikan? Sertifikasi produk organik disederhanakan. Petani diberi akses teknologi dan juga pelatihan. Kemudian program VST itu harus gabungin prinsip keberlanjutan. Nah, digitalisasi juga harus memanfaatkan seperti jualan online, QR kode untuk transparansi dan juga blockchain buat kepercayaan produk. Kesimpulan. Nah, teman-teman, dari semua isu tadi bisa kita simpulkan bahwa sektor agribisnis itu gak bisa berdiri sendiri. Banyak masalahnya yang harus diangkat dan diperjuangkan dari masalah kebijakan, lingkungan, akses petani, sampai soal digital. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita bisa ikut menyuarakan isu ini lewat tulisan, media sosial, dan juga berdiskusi. Bisa juga bergabung dalam komunitas pertanian ataupun organisasi lokal. Minimal kita bisa beli dan dukung produk petani lokal. Karena masa depan pertanian ada di tangan kita semua, bukan cuma petani. Dan juga kalau bukan kita yang beradvokasi, siapa lagi? Kemudian saya akan membahas tentang stakeholder strategis dan koalisi advokasi dalam agribisnis. Jadi topik ini penting banget karena seringkali kebijakan pertanian yang muncul itu tidak benar-benar berpihak pada petani. Maka dari itu kita perlu memahami siapa saja sih yang bisa mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana kita bisa membentuk kerjasamanya untuk mendukung menyuarakan kepentingan masyarakat tani dan juga sektor agribisnis itu secara umum. Yang pertama kita bahas dulu, apa itu stakeholder? Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang punya kepentingan, pengaruh ataupun terdampak oleh suatu isu atau kebijakan. Nah, dalam konteks agribisnis, stakeholder bisa berarti pemerintah, organisasi petani, media, akademis, NGO, kemudian perusahaan, swasta, dan masyarakat umum. Mereka semua punya posisi yang berbeda-beda. Ada yang punya kekuatan besar untuk mengubah kebijakan, ada juga yang punya kepedulian tinggi, tapi kurang punya pengaruh. Kita harus tahu siapa yang termasuk. Contohnya itu misalnya dalam isu mahalnya harga pupuk subsidi. Nah, stakeholder utamanya itu bisa kita identifikasi yang pertama pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian yang bikin kebijakan pupuk subsidi. Kemudian ada perusahaan pupuk atau BUMN yang mendistribusikan pupuk ke petani. Kemudian ada pihak yang paling terdampak itu ada media dan LSM yang bisa bantu suarakan keluhan petani. Kemudian ada akademisi, itu bisa bantu analisis kebijakan dan usulan solusi alternatifnya itu seperti apa. Sekarang kita bahas lebih detail tentang kelompok-kelompok stakeholder dalam agribisnis. Jadi yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah itu buat aturan dan anggaran. Contohnya itu seperti Kementan, Kemendak, Kemenke, dan Pemda. Yang kedua itu ada organisasi petani. Di situ menyuarakan aspirasi petani. Contohnya KTNA, Asosiasi Petani, Komoditas Koperasi. Dan yang ketiga itu ada media. Di situ membentuk opini publik. Contohnya itu kayak portal berita, koran, TV, dan medsos. Dan yang keempat itu ada akademisi dan lembaga riset, itu menyediakan data dan rekomendasi kebijakan. Dan yang terakhir ada NGO, itu memperluas. Dan yang terakhir ada NGO, yaitu untuk memperjuangkan isu lingkungan, petani kecil, dan keadilan agraria.
Dan terakhir ada swasta dan BUMN. Swasta dan BUMN, di situ pengendalian input pertanian, pasar, dan harga. Contohnya, dalam kasus konservasi lahan sawah jadi proyek properti. Nah, di situ stakeholder bisa dipetakan, seperti pemerintah daerah dan pengembangan mendukung konservasi tersebut karena nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ada petani dan LSM, lingkungan kemudian ada petani dan LSM. Situ menolak konservasi karena mengancam ketahanan pangan. Dan media di situ bisa bantu kampanye di masyarakat, serta akademisi itu bisa membantu analisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Dan apa itu koalisi advokasi? Kalau kita mau melakukan advokasi secara efektif, kita tuh nggak bisa jalan sendiri, maka kita bentuk yang namanya koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi itu adalah aliansi strategis antara stakeholder yang punya kepentingan sama terhadap suatu isu. Tujuannya apa? Untuk perkuat daya tawar, perluasan jaringan, kemudian lebih didengar oleh pembuat kebijakan tersebut. Nah, langkah membangun koalisi itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus menentukan dulu tujuan bersama itu. Yang kedua, mengidentifikasi anggota koalisi. Dan yang ketiga, bangun komunikasi yang terbuka. Keempat itu bagi peran dengan jelas. 5. Gunakan media publikasi untuk kampanye. Dan evaluasi kerja dan hasilnya itu seperti apa. Contohnya nih, kayak kasus kampanye Save Sawah tadi. Itu tujuannya itu kan untuk menolak alih fungsi lahan sawah yang produktif itu. Nah, koalisinya yang terdiri dari situ ada organisasi petani sebagai penggerak lapangan. Kemudian ada NGO lingkungan. Di situ bantu edukasi dan media, dan kemudian di situ ada media lokal, yaitu menyebarkan isu ke masyarakat luas. Serta ada akademis, itu buat bantu analisis data sawah produktif. Dan masyarakat umum, di situ ikut kampanye di medsos. Hasilnya apa? Beberapa pemerintah daerah itu meninjau ulang izin konservasi lahan itu seperti apa. Dan ada analisis stakeholder. Sebelum bergerak, kita perlu tahu dulu siapa yang mendukung, netral atau menolak kita. Nah, kita gunakan 2 indikator yang pertama. Yang pertama itu ada kepentingan, seberapa besar perhatian mereka pada isu tersebut. Dan yang kedua, pengaruh. Di situ seberapa besar kekuasaan mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu kita petakan dalam matriks stakeholder dan bagi menjadi 4 kategori. Ada high power, high interest, pemain kunci, high power, low interest, perlu didekati dan diyakini, low power, high interest, pendukung vokal, dan low power, low interest, cukup dimonitor saja. Nah, contohnya itu ada isu penurunan harga gabah nih. Di situ high power, high interest itu ada Kementan dan Bulog. Dan ada high power, low interest itu ada Kemendak, yaitu kurang peduli tapi punya kuasa. Dan ada low power, high interest. Di situ ada petani dan mahasiswa. Kemudian ada low power, low interest, yaitu konsumen perkotaan, yaitu mereka itu kurang paham apa dampaknya itu. Jadi kesimpulannya itu, stakeholder itu punya peran penting dalam menentukan arah kebijakan agribisnis itu. Dan koalisi advokasi itu membantu kita untuk menyatukan suara dan memperkuat pengaruhnya. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada petani dan ketahanan pangan nasional.
Jadi sebagai mahasiswa kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti ikut kampanye digital, menulis opini, atau mendampingi organisasi di lapangan. Kemudian saya akan membahas tentang stakeholder strategis dan koalisi advokasi dalam agribisnis. Jadi topik ini penting banget karena seringkali kebijakan pertanian yang muncul itu tidak benar-benar berpihak pada petani. Maka dari itu kita perlu memahami siapa saja sih yang bisa mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana kita bisa membentuk kerjasamanya untuk mendukung menyuarakan kepentingan masyarakat tani dan juga sektor agribisnis itu secara umum. Yang pertama kita bahas dulu, apa itu stakeholder? Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang punya kepentingan, pengaruh ataupun terdampak oleh suatu isu atau kebijakan. Nah, dalam konteks agribisnis, stakeholder bisa berarti pemerintah, organisasi petani, media, akademis, NGO, kemudian perusahaan, swasta, dan masyarakat umum. Mereka semua punya posisi yang berbeda-beda. Ada yang punya kekuatan besar untuk mengubah kebijakan, ada juga yang punya kepedulian tinggi, tapi kurang punya pengaruh. Kita harus tahu siapa yang termasuk. Contohnya itu misalnya dalam isu mahalnya harga pupuk subsidi. Nah, stakeholder utamanya itu bisa kita identifikasi yang pertama pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian yang bikin kebijakan pupuk subsidi. Kemudian ada perusahaan pupuk atau BUMN yang mendistribusikan pupuk ke petani. Kemudian ada pihak yang paling terdampak itu ada media dan LSM yang bisa bantu suarakan keluhan petani. Kemudian ada akademisi, itu bisa bantu analisis kebijakan dan usulan solusi alternatifnya itu seperti apa. Sekarang kita bahas lebih detail tentang kelompok-kelompok stakeholder dalam agribisnis. Jadi yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah itu buat aturan dan anggaran. Contohnya itu seperti Kementan, Kemendak, Kemenke, dan Pemda. Yang kedua itu ada organisasi petani. Di situ menyuarakan aspirasi petani. Contohnya KTNA, Asosiasi Petani, Komoditas Koperasi. Dan yang ketiga itu ada media. Di situ membentuk opini publik. Contohnya itu kayak portal berita, koran, TV, dan medsos. Dan yang keempat itu ada akademisi dan lembaga riset itu menyediakan data dan rekomendasi kebijakan. Dan yang terakhir ada NGO, itu memperluas. Dan yang terakhir ada NGO, yaitu untuk memperjuangkan isu lingkungan, petani kecil, dan keadilan agraria. Dan terakhir ada swasta dan BUMN. Di situ pengendalian input pertanian, pasar, dan harga. Contohnya dalam kasus konservasi lahan sawah jadi proyek properti. Nah, di situ stakeholder bisa dipetakan seperti pemerintah daerah dan pengembangan mendukung konservasi tersebut karena nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ada petani dan LSM. Kemudian ada petani dan LSM. Situ menolak konservasi karena mengancam ketahanan pangan. Dan media di situ bisa bantu kampanye di masyarakat, serta akademisi itu bisa membantu analisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Dan apa itu koalisi advokasi? Kalau kita mau melakukan advokasi secara efektif, kita tuh nggak bisa jalan sendiri, maka kita bentuk yang namanya koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi itu adalah aliansi strategis antara stakeholder yang punya kepentingan sama terhadap suatu isu. Tujuannya apa? Untuk perkuat daya tawar, perluasan jaringan, kemudian lebih didengar oleh pembuat
kebijakan tersebut. Nah, langkah membangun koalisi itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus menentukan dulu tujuan bersama itu. Yang kedua, mengidentifikasi anggota koalisi. Dan yang ketiga, bangun komunikasi yang terbuka. Keempat itu bagi peran dengan jelas. 5. Gunakan media publikasi untuk kampanye dan evaluasi kerja dan hasilnya itu seperti apa. Contohnya nih, kayak kasus kampanye Save Sawah tadi. Itu tujuannya itu kan untuk menolak alih fungsi lahan sawah yang produktif itu. Nah, koalisinya yang terdiri dari situ ada organisasi petani sebagai penggerak lapangan. Kemudian ada NGO lingkungan. Di situ bantu edukasi dan media dan kemudian di situ ada media lokal, yaitu menyebarkan isu ke masyarakat luas. Serta ada akademis, itu buat bantu analisis data sawah produktif. Dan masyarakat umum, di situ ikut kampanye di medsos. Hasilnya apa? Beberapa pemerintah daerah itu meninjau ulang izin konservasi lahan itu seperti apa. Dan ada analisis stakeholder. Sebelum bergerak, kita perlu tahu dulu siapa yang mendukung, netral atau menolak kita. Nah, kita gunakan 2 indikator yang pertama. Yang pertama itu ada kepentingan. Seberapa besar perhatian mereka pada isu tersebut. Dan yang kedua, pengaruh. Di situ seberapa besar kekuasaan mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu kita petakan dalam matriks stakeholder dan bagi menjadi 4 kategori. Ada high power, high interest, pemain kunci, high power, low interest, perlu didekati dan diyakini, low power, high interest, pendukung vokal, dan low power, low interest, cukup dimonitor saja. Nah, contohnya itu ada isu penurunan harga gabah nih. Di situ high power, high interest itu ada Kementan dan Bulog. Dan ada high power, low interest itu ada Kemendak, yaitu kurang peduli tapi punya kuasa. Dan ada low power, high interest. Di situ ada petani dan mahasiswa. Kemudian ada low power, low interest, yaitu konsumen perkotaan, yaitu mereka itu kurang paham apa dampaknya itu. Jadi kesimpulannya itu, stakeholder itu punya peran penting dalam menentukan arah kebijakan agribisnis itu. Dan koalisi advokasi itu membantu kita untuk menyatukan suara dan memperkuat pengaruhnya. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada petani dan ketahanan pangan nasional. Jadi, sebagai mahasiswa, kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti ikut kampanye digital, menulis opini, atau mendampingi organisasi di lapangan. Jadi topik ini penting banget karena seringkali kebijakan pertanian yang muncul itu tidak benar-benar berpihak pada petani. Maka dari itu kita perlu memahami siapa saja sih yang bisa mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana kita bisa membentuk kerjasamanya untuk mendukung menyuarakan kepentingan masyarakat tani dan juga sektor agribisnis itu secara umum. Yang pertama kita bahas dulu, apa itu stakeholder? Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang punya kepentingan, pengaruh ataupun terdampak oleh suatu isu atau kebijakan. Nah, dalam konteks agribisnis, stakeholder bisa berarti pemerintah, organisasi petani, media, akademis, NGO, kemudian perusahaan, swasta, dan masyarakat umum. Mereka semua punya posisi yang berbeda-beda. Ada yang punya kekuatan besar untuk mengubah kebijakan. Ada juga yang punya kepedulian tinggi, tapi kurang punya pengaruh. Kita harus tahu siapa yang termasuk. Contohnya itu misalnya dalam isu
Mahalnya harga pupuk subsidi. Nah, stakeholder utamanya itu bisa kita identifikasi yang pertama pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian yang bikin kebijakan pupuk subsidi. Kemudian ada perusahaan pupuk atau BUMN yang mendistribusikan pupuk ke petani. Kemudian ada pihak yang paling terdampak itu ada media dan LSM yang bisa bantu suarakan keluhan petani. Kemudian ada akademisi, itu bisa bantu analisis kebijakan dan usulan solusi alternatifnya itu seperti apa. Sekarang kita bahas lebih detail tentang kelompok-kelompok stakeholder dalam agribisnis. Jadi yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah itu buat aturan dan anggaran. Contohnya itu seperti Kementan, Kemendak, Kemenke, dan Pemda. Yang kedua itu ada organisasi petani. Di situ menyuarakan aspirasi petani. Contohnya KTNA, Asosiasi Petani, Komoditas Koperasi. Dan yang ketiga itu ada media. Di situ membentuk opini publik. Contohnya itu kayak portal berita, koran, TV, dan medsos. Dan yang keempat itu ada akademisi dan lembaga riset, itu menyediakan data dan rekomendasi kebijakan. Dan yang terakhir ada NGO, itu memperluas dan yang terakhir ada NGO, yaitu untuk memperjuangkan isu lingkungan, petani kecil, dan keadilan agraria. Dan terakhir ada swasta dan BUMN. Di situ pengendalian input pertanian, pasar, dan harga. Contohnya dalam kasus konservasi lahan sawah jadi proyek properti. Nah, di situ stakeholder bisa dipetakan seperti pemerintah daerah dan pengembangan mendukung konservasi tersebut karena nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ada petani dan LSM lingkungan kemudian ada petani dan LSM. Situ menolak konservasi karena mengancam ketahanan pangan. Dan media di situ bisa bantu kampanye di masyarakat, serta akademisi itu bisa membantu analisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Dan apa itu koalisi advokasi? Kalau kita mau melakukan advokasi secara efektif, kita tuh nggak bisa jalan sendiri, maka kita bentuk yang namanya koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi itu adalah aliansi strategis antara stakeholder yang punya kepentingan sama terhadap suatu isu. Tujuannya apa? Untuk perkuat daya tawar, perluasan jaringan, kemudian lebih didengar oleh pembuat kebijakan tersebut. Nah, langkah membangun koalisi itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus menentukan dulu tujuan bersama itu. Yang kedua, mengidentifikasi anggota koalisi. Dan yang ketiga, bangun komunikasi yang terbuka. Keempat itu bagi peran dengan jelas. 5. Gunakan media publikasi untuk kampanye. Dan evaluasi kerja dan hasilnya itu seperti apa. Contohnya nih, kayak kasus kampanye Save Sawah tadi. Itu tujuannya itu kan untuk menolak alih fungsi lahan sawah yang produktif itu. Nah, koalisinya yang terdiri dari situ ada organisasi petani sebagai penggerak lapangan. Kemudian ada NGO lingkungan. Di situ bantu edukasi dan media, dan kemudian di situ ada media lokal, yaitu menyebarkan isu ke masyarakat luas. Serta ada akademis, itu buat bantu analisis data sawah produktif. Dan masyarakat umum, di situ ikut kampanye di medsos. Hasilnya apa? Beberapa pemerintah daerah itu meninjau ulang izin konservasi lahan itu seperti apa. Dan ada analisis stakeholder. Sebelum bergerak, kita perlu tahu dulu siapa yang mendukung, netral, atau menolak kita. Nah, kita gunakan 2 indikator yang pertama. Yang pertama itu ada kepentingan, seberapa besar perhatian mereka pada isu tersebut. Dan yang kedua, pengaruh,
Di situ seberapa besar kekuasaan mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu kita petakan dalam matriks stakeholder dan bagi menjadi 4 kategori. Ada high power, high interest, pemain kunci, high power, low interest, perlu didekati dan diyakini, low power, high interest, pendukung vokal, dan low power, low interest, cukup dimonitor saja. Nah, contohnya itu ada isu penurunan harga gabah nih. Di situ high power, high interest itu ada Kementan dan Bulog, dan ada high power, low interest itu ada Kemendak, yaitu kurang peduli tapi punya kuasa. Dan ada low power, high interest. Di situ ada petani dan mahasiswa. Kemudian ada low power, low interest, yaitu konsumen perkotaan, yaitu mereka itu kurang paham apa dampaknya itu. Jadi kesimpulannya itu, stakeholder itu punya peran penting dalam menentukan arah kebijakan agribisnis itu. Dan koalisi advokasi itu membantu kita untuk menyatukan suara dan memperkuat pengaruhnya. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada petani dan ketahanan pangan nasional. Jadi, sebagai mahasiswa, kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti ikut kampanye digital, menulis opini, atau mendampingi organisasi di lapangan. Di sini saya ingin membahas tentang sebuah topik yang sangat relevan dengan dunia pertanian saat ini, yaitu tentang advokasi berbasis data dan penggunaan digital tools dalam agribisnis. Nah, dalam era informasi seperti sekarang, menyuarakan isu-isu agribisnis itu bukan hanya soal keberpihakan pada petani ataupun lingkungan, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan suara itu secara efektif. Dan untuk itu kita butuh data dan juga teknologi. Mengapa data itu penting? Mengapa data itu penting dalam advokasi? Dalam dunia advokasi, terutama di bidang agribisnis, data adalah fondasi utama. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan opini atau asumsi. Tanpa data, argumen kita itu lemah dan sulit dipercaya. Nah, data itu memberikan bukti nyata terhadap kondisi yang ada di lapangan, baik itu soal harga, produksi, hingga dampak lingkungannya. Nah, inilah yang disebut sebagai advokasi. Inilah yang disebut sebagai advokasi berbasis bukti. Misalnya, kalau kita ingin memperjuangkan harga jual yang lebih adil, kita itu harus menunjukkan datanya terlebih dulu, kayak data harga di tingkat produsen itu dibandingkan dengan harga di pasar. Nah, dari sana kita itu bisa melihat ketimpangan yang terjadi itu seperti apa. Kemudian ada jenis data yang penting untuk advokasi agribisnis. Yang pertama ada statistik harga. Jadi harga produsen atau petani itu menunjukkan pendapatan petani. Fluktuasi besar bisa menekankan masalah distribusi atau tekanan dari produk impor. Dan harga konsumen, yaitu membandingkan dengan harga petani, bisa menunjukkan adanya ketimpangan ataupun potensi kartel. Dan kemudian ada harga regional atau global. Di situ membantu melihat daya saing produk lokal itu seperti apa. Dan yang kedua itu ada data produksi. Yang pertama volume produksi. Apakah produksi itu menurun? Kalau iya, kenapa? Bisa karena iklim, lahan, atau kurangnya insentif.
Kemudian ada produktivitas lahan. Apakah lahan digunakan secara efisien? Varietas unggul, berapa persen petani sudah memakai benih unggul? Kemudian ada data supply dan demand. Di situ kesenjangan pasokan mendukung argumen untuk impor atau subsidi produksi. Surplus produksi dasar untuk mendorong pembukaan pasar baru atau pengolahan pasca panen. Dan ada pola konsumsi. Data tren konsumsi itu sangat penting untuk merencanakan produksi. Dan ada data pendukung lainnya loh. Yang pertama ada sosial ekonomi petani, pendapatan seperti pendapatan, pendidikan, akses ke fasilitas, kemudian ada dampak lingkungan itu seperti degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, dan ada juga akses pasar seperti infrastruktur, jalan, pasar, dan transportasi. Jadi semua data ini sangat berharga dalam membuat suatu kebijakan yang adil dan Yang ketiga itu ada tools digital untuk mendorong advokasi. Nah, setelah kita punya data, pertanyaannya bagaimana menyampaikannya ke publik atau pengambil kebijakan. Disinilah digital tools berperan besar loh. Yang pertama itu ada Google Trends. Nah, di situ kita bisa gunakan untuk melihat isu-isu agribisnis apa yang sedang ramai dibahas masyarakat. Misalnya itu saat tren harga cabai naik, banyak yang dicari. Kita bisa gunakan momentum itu untuk mendorong kampanye kebijakan harga yang lebih adil. Dan ada Twitter Analysis. Itu bisa membantu kita mengetahui seberapa jauh sih jangkauan posting kita, siapa yang melihat, siapa yang engaging, dan itu sangat berguna untuk mengevaluasi kampanye sosial media dan menentukan siapa influencer yang bisa diajak kerjasama. Kemudian ada Canva. Canva adalah platform desain grafis yang sangat mudah digunakan. Itu cocok banget untuk bikin infografis, poster, atau presentasi yang visualnya itu menarik, tanpa perlu skill desain tinggi. Dan ada CapCut. Ini aplikasi video editing sangat populer untuk bikin video kampanye singkat. Nah, di TikTok, di Reels, dan Short. Bisa juga digunakan untuk bikin konten tentang kondisi petani atau menyampaikan isu dengan cara yang emosional dan mudah viral gitu. Kemudian ada petisi online, itu seperti Change.org. Nah, ini salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan dukungan publik terhadap suatu isu itu. Dengan ratusan atau ribuan tanda tangan, kita itu bisa dorong pemerintah buat mengambil tindakan yang nyata. Jadi dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa data adalah dasar dari advokasi yang kuat. Digital tools adalah alat untuk menyampaikan pesan kita ke publik dan juga para pengambil kebijakan. Nah, kombinasi keduanya ini membuat advokasi di bidang agribisnis itu jadi lebih berdampak dan juga luas. Kita sebagai generasi muda, mahasiswa pertanian, agribisnis, atau sosial punya peran besar untuk menggunakan semua ini demi memperjuangkan keadilan dan juga keberlanjutan di sektor pertanian. You seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night.
akan membahas materi yang sangat penting, terutama bagi kita yang belajar dan peduli sama dunia pertanian dan juga agribisnis nih. Topik kita ini adalah komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Jadi bukan cuma soal apa yang mau disuarakan, tapi juga gimana cara menyampaikan pesan itu supaya nyampe ke target yang tepat dan bisa mengubah kebijakan atau perilaku itu. Nah, yang pertama itu apa itu komunikasi persuasif dalam advokasi? Jadi teman-teman, inti dari advokasi itu bukan sekedar ngomong keras ataupun protes, tapi menyampaikan pesan dengan cara yang bisa memengaruhi orang lain, baik itu pembuat kebijakan, media, masyarakat umum, bahkan petani ataupun konsumen itu sendiri. Jadi komunikasi persuasif dalam advokasi itu menggabungkan logika, emosi, tujuannya itu untuk meyakinkan, bukan memaksa ya. Contohnya itu kita bisa pakai data bahwa 60% petani kesulitan pupuk, tapi juga cerita tentang bagaimana sih petani bernama Pak Tono itu harus gagal panen gara-gara pupuknya itu langka. Nah, yang kedua itu ada prinsip-prinsip persuasif dalam advokasi. Nah, biar komunikasi kita itu efektif, ada beberapa prinsip persuasi yang bisa kita gunakan. Dan ini juga penting banget untuk strategi komunikasi yang sukses nih. Nah, ada 6 prinsip. Yang pertama itu reciprocity atau timbal balik. Kalau kita bantu orang lain dulu, mereka biasanya lebih terbuka bantu kita. Misalnya kasih data atau pelatihan dulu ke pemerintah, baru ajukan usulannya itu. Kemudian yang kedua ada komitmen dan konsisten, yaitu orang cenderung pegang komitmen yang udah mereka buat dong. Contohnya itu, ajak pejabat publik akui pentingnya petani. Lalu kita minta tindakan lanjutnya itu seperti apa. Nah, yang ketiga ada social proof atau bukti sosial. Nah, orang lebih yakin kalau banyak orang lain itu sudah mendukung hal yang sama. Contohnya nih, kita tunjukkan jumlah petani, organisasi, ataupun desa yang sudah sukses jalani program itu. Dan yang keempat ada authority atau otoritas. Nah, orang itu cenderung percaya pada yang punya gelar, jabatan, ataupun pengalaman. Nah, kita menggunakan pendapat ahli, data BPS, atau tokoh masyarakat. Yang kelima ada liking atau disukai. Kalau kita ramah dan bisa dipercaya, orang lebih terbuka, bangun hubungan baik dulu sebelum ajak bicara. Alah. Nah, yang kelima itu ada liking atau disukai. Kalau kita ramah dan bisa dipercaya, orang lebih terbuka dengan kita. Kita bangun hubungan baik dulu sebelum ajak bicara kebijakan. Dan yang keenam ada scarcity atau kelangkaan. Nah, orang akan lebih peduli kalau masalah itu dianggap penting. Contohnya, kalau nggak ditangani sekarang, lahan pertanian itu bisa habis dalam 5 tahun bukan? Nah, kemudian yang ketiga itu ada penyusunan pesan advokasi yang efektif. Nah, setelah ngerti prinsipnya, sekarang kita bahas gimana cara menyusun pesannya itu biar pesannya itu nyampe. Kuncinya itu adalah yang pertama, relevan. Sesuaikan isi pesan dengan siapa targetnya. Kalau ke pembuat kebijakan, fokus ke ekonomi dan stabilitas sosial. Kalau memang ke konsumen, fokus ke keamanan pangan dan juga lingkungan. Yang kedua, jelas dan ringkas. Di situ jangan muter-muter, gunakan bahasa sehari-hari aja ya. Dan yang ketiga itu berbasis solusi. Jangan cuma kita komplain, tapi juga kita harus bisa kasih solusinya itu. Contohnya harga pupuk nih naik. Solusinya itu pemerintah membuat skema subsidi yang adil dan juga transparan. Dan yang keempat itu kuatkan dengan emosi plus logika. Jadi kita harus menggabungkan cerita nyatanya itu sama data. Contohnya cerita petani gagal panen dan data Contohnya itu cerita petani itu gagal panen plus data BPS.
tentang penurunan produksi nasional. Yang kelima ada konsisten. Itu semua saluran komunikasi itu harus nyampein pesan yang sama gitu. Kemudian ada juga pemilihan saluran komunikasi, yaitu menyusun pesan penting tapi memilih saluran penyampaiannya juga nggak kalah penting loh. Contohnya itu seperti media sosial. Nah, itu cocok untuk anak muda. Contohnya itu media sosial, itu cocok untuk anak muda, tatap muka atau audiens. Kemudian cocok untuk pembuat kebijakan. Dan ada radio lokal, itu cocok buat petani di desa. Kemudian presentasi atau laporan, itu cocok untuk para akademis atau stakeholder bisnis. Jangan sampai kita bahas teknologi drone pertanian itu di depan petani yang belum punya traktor. Nah, yang kelima itu ada storytelling berbasis data. Nah, bagian ini menarik banget, storytelling atau menyampaikan pesan dengan cerita. Kenapa storytelling itu efektif? Humanisasi Humanisasi isu. Data jadi lebih hidup dan bermakna, mudah diingat. Jadi otak manusia lebih suka cerita daripada angka. Nah, kita bangun empati. Orang lebih peduli kalau bisa merasakan ceritanya, bukan? Kemudian contoh struktur storytelling. Yang pertama itu ada tokoh. Misalnya ada petani bernama Pak Budi. Masalahnya apa? Harga jagungnya itu anjlok. Pendapatannya itu turun 50%. Nah, aksi Pak Budi ini gabung kepada koperasi dan coba bertani organik. Hasilnya itu apa? Pendapatannya itu naik. Kualitas hidupnya itu jadi lebih baik. Datanya itu menurut PPS, harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan. Nah, kemudian ajak tindakan, dukung kebijakan subsidi seperti benih lokal. Dan ada contoh penerapan di agribisnis. Gimana praktik nyatanya? Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita tiru atau kita kembangkan ya. Ada video pendek, kisah petani kopi yang kesulitan distribusi di daerah terpencil. Kemudian infografis interaktif, cerita desa yang sukses bertani organik. Dan ada testimoni petani langsung, ngomong dampak dari kebijakan yang gak adil tersebut. Kemudian ada laporan advokasi. Nah, cerita nyatanya itu, datanya itu seperti apa, usulan kebijakan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, komunikasi dalam advokasi agribisnis itu gak bisa asal-asalan, harus dipikirkan dulu dengan strategi. Mulai dari cara penyusunannya, prinsip persuasi yang digunakan, cara menyampaikannya, sampai bagaimana kita menyentuh hati dan logika audiens lewat cerita dan juga data tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa nih, kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Contohnya seperti kita posting edukasi di IG, bantu komunitas tani, ataupun ikut forum publik. Karena perubahan itu dimulai dari suara, teman-teman. Nah, kemudian saya mau bawain materi yang sebenarnya penting banget. Apalagi kalau kita bicara tentang pertanian dan agribisnis. Topiknya adalah manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Jadi kita bakal bahas gimana sih cara mengelola situasi genting kayak hoax, serangan di media, atau kebijakan dadakan. Biar perjuangan advokasi kita tetap jalan dan gak runtuh begitu aja. Yang pertama, apa itu manajemen krisis dalam advokasi? Kita harus ngerti dulu apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi itu. Nah, jadi manajemen krisis adalah serangkaian tindakan terencana untuk menghadapi peristiwa tak terduga yang bisa
mengganggu tujuan advokasi, merusak reputasi kelompok, atau bahkan bikin gerakan gagal total. Tujuannya apa? Biar kerusakan itu nggak makin besar, kalau bisa krisis malah dijadikan peluang untuk memperkuat gerakan. Dan contoh krisis nyata dalam advokasi agribisnis itu, biar makin kebayang ini. Ini beberapa contoh krisis yang sering terjadi di dunia agribisnis. Kayak hoax harga pangan. Misalnya, viral berita palsu tentang harga beras naik. Nah, konsumen ini pasti panik dong. Pasarnya ini menjadi rusak. Dampaknya itu apa? Petani disalahkan. Padahal bukan salah mereka loh. Kemudian ada kayak kebijakan dadakan. Contoh, tiba-tiba dilarang ekspor minyak sawit. Jadi pengusaha itu jadi rugi. Petani itu nggak laku panennya. Dampaknya itu apa? Gerakan advokasi itu terdampak langsung dong. Yang kedua, nama baik komoditas itu rusak. Contoh, kelapa sawit disebut penyebab kerusakan lingkungan. Itu tanpa bukti yang kuat ya. Petani sawit itu bisa jadi terdampak. Kemudian ada program gagal, seperti program food estate itu gagal kan. Kepercayaan ke organisasi advokasi itu jadi runtuh. Kemudian ada serangan personal. Jadi aktivis advokasi itu diserang secara pribadi di media sosial. Nah, gerakannya itu ikut diremehkan, dilemahkan. Kemudian ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, ataupun hoax. Nah, gimana cara kita hadapi semua krisis itu? Nah, ini strateginya ya. Bentuk tim krisis. Isinya itu juru bicara, ahli hukum, tim komunikasi, dan perwakilan petani. Tim ini harus cepat ambil keputusan. Kemudian ada pantau media dan sosmed. Dengan menggunakan alat pemantau seperti social listening, cek apa yang lagi viral, siapa penyebarnya, dan dampaknya itu sudah sejauh mana. Kemudian lakukan analisis krisis. Tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hoax itukah atau fakta? Siapa yang kena dampaknya? Siapa yang harus dilawan? Nah, dan membuat pesan kunci dan klarifikasi. Itu setelah tahu masalahnya, kita harus bikin pesan yang kuat. Tips bikin pesan kunci itu singkat, jelas, dan gak muter-muter. Kemudian fokus pada fakta, bukan pada emosi ya. Kemudian tegaskan posisi advokasi kita dengan tenang, dan hindari menyerang balik secara kasar. Tetap profesional dan komunikatif. Kemudian ada respon cepat. Kuncinya itu dalam krisis, waktu itu krusial. Jangan nunggu hoax itu makin besar baru diklarifikasi. Nah, cara meresponnya itu seperti apa? Gunakan media yang tepat seperti press release, medsos, wawancara. Di situ sampaikan faktanya, minta maaf kalau perlu, dan tawarkan solusinya itu. Kemudian tunjukkan empati kepada publik. Jangan lupa juga transparansi dan kejujuran itu menjadi kunci yang sangat penting. Kemudian ada lawan hoax dan misinformasi. Di situ banyak masalah di dunia agribisnis hari ini dimulai dari informasi yang gak benar. Salah. Mana? Ya fakoh. Mana? Nah, banyak masalah di dunia agribisnis hari ini dimulai dari info yang gak benar. Cara lawan hoaxnya itu seperti apa? Gunakan data yang konkret dan fakta. Di situ klarifikasi publik secara cepat, libatkan influencer atau para ahli untuk membantu suarakan kebenaran. Edukasi masyarakat biar lebih kritis terhadap info yang dibaca. Kemudian laporkan konteks hoax tersebut ke platform ataupun pihak yang berwenang. Dan evaluasi dan juga belajar dari krisis. Kalau krisis itu udah lewat, bukan berarti selesai dong. Kita juga harus evaluasi. Apa yang sudah dilakukan dengan benar? Apa yang bisa diperbaiki? Dan apa tim krisis itu cukup cepat? Perlu nggak bikin SOP baru buat krisis ke depan?
Karena advokasi itu jangka panjang loh, dan manajemen krisis itu bagian penting dari keberlanjutan gerakan kita. Jadi teknik klarifikasi di media sosial dan pernyataan resmi itu, kalau buat pernyataan resmi itu satu suara, jangan banyak juru bicara ya. Kemudian singkat tapi tegas, dan sampaikan maksud dan tujuan itu. Kalau perlu ajak publik ikut ambil tindakan tersebut. Nah, kalau klarifikasi di media sosial itu, kita harus menggunakan bahasa sesuai dengan platform. Kemudian pakai infografis, data visual ataupun kutipan tokoh, dan gunakan hashtag yang relevan serta siap tanggapi komentar ataupun pertanyaan, cepat dan juga sopan. Jadi, teman-teman, krisis dalam dunia advokasi itu pasti ada dong. Tapi bukan berarti harus takut. Justru dengan manajemen krisis yang tepat, kita bisa tetap berdiri, bahkan makin kuat. Yang penting kita siap punya data dan tahu cara bicaranya itu dengan publik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa jadi bekal buat kita semua. Kalau ada pertanyaan ataupun diskusi, saya terbuka banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.